Salam pembaharuan, jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, bekas narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir untuk pertama kalinya mengikuti upacara bendera merayakan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Ponpes Al-Mukmin, Kruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari pantauan di lokasi, Ba'asyir duduk di tenda tamu undangan dengan pimpinan Ponpes. Usai upacara, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan baru pertama kali ikut upacara bendera. Saya ikut upacara, ya baru pertama kali ini. Selama ini belum pernah ikut. Bahkan sejak Ponpes ini berdiri, upacara bendera 17 Agustus kan bentuk rasa syukur mendapat nikmat dari Allah berupa kemerdekaan. Jelas Abu Bakar Ba'asyir, Rabu 17 Agustus 2022. Dalam upacara bendera itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai inspektur upacara. Sekitar 600 santri Ponpes Al-Mukmin Kruki mengikuti upacara tersebut. Urutan sesi dalam prosesi upacara bendera 17 Agustus ini dilakukan dengan lancar dan hikmat. Para santri berlatih menggelar upacara bendera 17-an ini selama sepekan. Diketahui pemerintah memberi remisi kemerdekaan RI ke-77 kepada 168 ribuan narapidana dan anak binaan yang menghuni lembaga permasyarakatan di seluruh Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut sebanyak 2.700-an napi diantaranya dinyatakan langsung bebas. Kita memberikan remisi kepada warga negara kita yang telah menjalankan hidup baru dan ini adalah sesuatu yang normal. Sesuai dengan undang-undang negara pemberian remisi. Kita di sini memberi remisi sama kepada saudara-saudara kita yang lalu, ujar Yasona Rabu 17 Agustus 2022. Yasona juga menyebut remisi itu diberikan secara khusus kepada para warga binaan permasyarakatan atau WBP yang mengikuti program-program binaan. Hal itu agar narapidana yang mendapat remisi nantinya bakal siap secara mental, spiritual, dan sosial untuk kembali ke masyarakat. Ia berharap remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para warga binaan lainnya untuk mengikuti program binaan. Seperti diketahui, cuma di era Jokowi Abu Bakar Ba'asyir, pendiri Ponpes Islam Al-Mukmin, Kruki, Sukoharjo, mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pengakuan ini sekaligus mengakhiri perlawanan Ba'asyir terhadap asas tunggal Pancasila yang dulu diyakininya bertentangan dengan Islam. Dalam video, Abu Bakar Ba'asyir mengatakan Indonesia berdasar Pancasila telah disetujui juga oleh ulama atas dasar tauhid. Dalam perjalanan kasus Abu Bakar Ba'asyir, ex-narapidana terorisme ini pernah diisukan batal bebas dari penahanan karena enggan menandatangani dokumen tentang kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI. Sebagai informasi, Abu Bakar Ba'asyir sendiri sudah bebas dari tahanan lembaga permasyarakatan atau lapas khusus kelas 2A. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada 8 Januari 2021. Menurut pengadilan, secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Pada 2003, Ba'asyir dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis penjara selama 4 tahun. Dilansir dari dokumentasi harian Kompas, Hakim menilai Ba'asyir melanggar pasal 107 ayat 1 KUHP karena berupaya menggoyahkan pemerintahan yang sah dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Ia masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa melapor ke pejabat keimigrasian. Saat itu Ba'asyir baru saja kembali dari pelariannya di Malaysia. Ba'asyir diketahui melarikan diri ke Malaysia setelah divonis bersalah oleh rezim Orde Baru lantaran tak mau mengakui asas tunggal Pancasila. Ia divonis 4 tahun penjara, namun hanya menjalani masa hukuman selama 1,5 tahun karena adanya remisi masa hukuman. Pada 2005, Ba'asyir didakwah terlibat dalam kasus bom Bali 1. Ia pun dinyatakan bersalah karena terbukti terlibat permufakatan jahat untuk melakukan aksi bom di Jalan Legian, Kuta Bali. Pengadilan memvonis Ba'asyir 2,5 tahun penjara. Namun Ba'asyir hanya menjalani masa hukuman selama 2 tahun 2 bulan. 4 tahun berselang, pada 9 Agustus 2010, Ba'asyir kembali ditangkap. Densus 88 mencengkatnya di daerah Banjar Petroman, Jawa Barat. Ia ditangkap paksa saat dalam perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah.
Ba'asyir ditangkap bersama 12 orang yang mendampingi perjalanannya. Saat itu, Ba'asyir didakwah atas dugaan keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Pada 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ba'asyir dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Kini ia terhitung telah menjalani masa hukumannya selama 9 tahun.